Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya malam ini ingin membahas tentang Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Cilacap. Dan kabar tentang corona saat ini, malam ini itu sudah 1.200 lebih yang meninggal. Makanya sedih mau lebaran seperti ini, ya Allah. Selamat. Sebelum kita mulai, kita berdoa untuk keselamatan dulu untuk saudara-saudaraku. Kita berdoa, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu untuk keselamatan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatih fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqih wa udhbatan qabla al mautih wa rahmatan indal mautih wa maghfiratan ba'dal mautih. Allahumma win alaina fi sakaratih al mautih wa najatan finan nari wal azbai wa indal hisab al wada'. Iya ana beliau nasta'in suratul ladina na'amdal wa mutqin. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Ini mau lebaran, kita dipertontonkan kabar-kabar yang tidak enak, saudara-saudara. Habib Bahar bin Smith kemarin juga bebas. Setelah bebas, Habib Bahar bin Smith baru saya kritik semalam, besoknya sudah ditangkap. Dan saya udah bilang, sebelum matahari terbenam, sebelum matahari muncul, saya minta kalau itu bersalah ya diciduk saja, harus dikandani. Dan sekarang lagi rame teriak-teriak tentang meminta keadilan untuk Habib Bahar bin Smith. Banyak sekali isu-isu di luar sana di media sosial khususnya bahwa negara ini tidak adil. Negara ini, pemerintah ini telah mengkriminalisasi. Katanya ada campur tangan presiden. Ini gimana tuh, saya jadi bingung. Begini loh teman-teman. Habib Bahar bin Smith mengajukan, waktu dulu ditawarkan asimilasi juga menolak. Katanya tidak pengen mempunyai hutang budi terhadap rezim. Terus akhirnya tiba-tiba ada kabar bahwa Habib Bahar bin Smith ternyata tiba-tiba bebas karena asimilasi. Tahu tidak asimilasi itu seperti apa? Asimilasi itu sesuai dengan undang-undang yang memang sudah diatur di lembaga pemasyarakatan, memang ada untuk mengajukan itu setiap tahanan. Ada asimilasi tahanan luar ya, dalam arti tahanan luar. Terus setelah itu banyak sekali pro kontra, karena setelah menjalani asimilasi atau tahanan luar, kebijakan-kebijakan itu akhirnya memberikan penceramah atau apa ya, bahwa seolah-olah tidak takut dengan pemerintah, tidak takut kalau dipenjara lagi rezim lagi yang diintervensi. Loh, ginilah. Ini semua, ini teman-teman biar pada tahu semua. Bagaimana pemerintah itu tidak baik dengan Habib Bahar bin Smith. Dengan memberikan asimilasi itu negara sudah membantu. Pemerintah sudah membantu. Logika tidak? Apa yang saya bilang?
Asimilasi itu kalau tidak disetujui pun tidak akan dapat. Disetujui berarti pemerintah ini saking baiknya. Rezim ini sangat takdim sekali dengan para ulama. Itu artinya pemerintah ini sangat menghormati yang namanya Habib Bahar bin Smith sebagai seorang ulama. Makanya asimilasinya disetujui. Setelah itu asimilasi adalah tahanan luar. Bebaslah bisa berkeliaran keluar, pulang. Belum apa-apa sudah teriak-teriak berani mati, berani ditangkap polisi. Jadi tangkaplah. Asimilasi itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Terus istrinya mengklarifikasi bahwa penjemputan Habib Rizik tidak senonoh katanya. Penjemputannya hanya untuk ketemu istri dan keluarga, pamitan saja tidak dikasih. Meminta keadilan katanya. Setelah membesuk besoknya ketemu dengan Habib Bahar bin Smith. Setelah besoknya mau datang lagi, ternyata Habib Bahar bin Smith sudah dipindah ke Nusa Kambangan. Sudah dipindah ke Nusa Kambangan nih. Udah pindah ke Nusa Kambangan. Lo mau demo aja sono ke Nusa Kambangan. Oh, nyebrang laut dulu, naik getekan ini, naik getekan. Heran saya. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah antisipasi, membahayakannya sampai mana. Kenapa harus dilaser ke Nusa Kambangan? Nih mantan Nusa Kambangan nih mantan Nusa Kambangan, mantan nih di Batu ini. 3 tahun saya di Batu. Jangan takut lah, saya juga 3 tahun di Batu. Makan nasi cadong 3 tahun. Lo kalau mau demo ke Nusa Kambangan pakai getekan dulu. Minta keadilan sana. Ke Nusa Kambangan sana. Heran ya. Yang namanya pemindahan narapidana dipindah di laser atau di laser ya namanya, atau di laser ke LP lain demi keamanan, demi hukuman, itu hak strategis lembaga pemasyarakatan. Kalau dirasa di Gunung Sindur tidak aman, buang ke Nusa Kambangan. Tapi gak usah takut, Nusa Kambangan itu nggak terlalu menyeramkan kok. Saya 3 tahun di sana. Gak terlalu menyeramkan, jadi tenang saja. Lo kalau mau demo ke sana, ke Nusa Kambangan sana. Sudah dikasih baik, masih mencaci maki pemerintah. Bagaimanapun seorang pemimpin itu adalah ulil amri. Kita semua harus taat. Lagian apa salahnya Jokowi? Apa coba? Kalian itu harusnya sadar. Habib Rizik lagi. Habib Bahar bin Smith itu dulu diproses hukum. Itu soal apa? Apakah mengkriminalisasi ulama, presidenmu, pemerintahmu, rezimmu? Tak, itu kasusnya penganiayaan karena ada yang melapor ke polisi, ada korbannya, akhirnya dilaporkan. Karena hukum adalah panglima tertinggi di negara ini, akhirnya memproses, memanggil Habib Bahar bin Smith, akhirnya divonis jeder. Paham gak maksud saya? Ini saya hanya membukakan sedikit. Ayo masyarakat berpikir dengan baik, dengan cerdas. Bahwa dulu divonis Habib Bahar bin Smith itu bukan karena Habib Bahar itu seorang yang dikriminalisasi, yang dijebak oleh pemerintah, yang dilaporin sama Jokowi, yang dituntut sama Jokowi. Kamu jangan bodoh-bodoh amat.
Dulu Habib Bahar bin Smith diproses hukum karena ada yang melaporkan. Saya ulangin, karena ada yang melaporkan. Gus Arya, kasusnya Habib Bahar itu apa sebetulnya? Nganiaya, mukulin orang. Entah pasal 351 atau pasal berapa ya? Ya pasal 351 kali penganiayaan. Kekerasan. Kekerasan anak di bawah umur. Akhirnya divonis. Ini masyarakat banyak yang tidak tahu, harus saya bolak-balik lagi ini. Harus saya bolak-balik cerita ini. Habib Bahar bin Smith dulu divonis bersalah bukan karena rezim. Kita kasih tahu. Bukan karena kriminalisasi, bukan, tidak ada hubungan sama sekali. Kenapa nyalain Jokowi? Iki masyarakat sing sebelah endi to iki? Sakjane kowe picek apa melek? Nah, kasih tahu. Barangkali kamu salah memahami, biar gak sesat tak jelasin. Dibagikan biar tahu semuanya. Jengkel aku. Kriminalisasi matamu gue. Bolak-balik diomongi. Biarkanlah. Kita semua sayang dengan Habib Bahar kok. Tapi kamu masyarakat jangan gampang memahami hal-hal yang sesat. Makanya saya luruskan agar saya tidak meneruskan fitnah. Agar saya tidak meneruskan fitnah. Persepsi yang salah biar tidak saya teruskan. Tetapi saya akan meluruskan sebuah pemahaman. Pemahaman yang mana? Pemahaman kalau isunya Habib Bahar bin Smith itu masuk penjara karena Jokowi. Habib Bahar bin Smith itu masuk karena dikriminalisasi. Itu semuanya hoak. Walaupun dulu sukses diangkat kasus itu, isu itu. Saya sekali lagi klarifikasi, saya kasih kesaksian bahwa itu semuanya hoak. Habib Bahar bin Smith yang kita cintai tersandung kasus karena penganiayaan. Kalau tidak pasal 351, kalau tidak salah. Akhirnya divonis lah. Setelah divonis menjalani proses hukum. Setelah divonis yang harusnya keluar tahun 2021, sekarang karena ada asimilasi, mengajukan asimilasi, disetujui sama pemerintah. Kurang baik apa pemerintah? Kurang baik apa? Aku mau hujat, monggo, terserah. Kamu mau miso-miso di sini, mau marah-marah, terserah. Terserah kamu bilang saya dajjal, mau bilang iblis. Saya berbicara kebenaran. Kebenaran saya tidak perlu jadi Habib, wong saya itu hanya orang nista. Tapi saya berbicara kebenaran. Yang penting kan saya tetap cinta pada habaib. Tetap sayang dengan Habib Bahar bin Smith. Sayang. Aku hanya lebih menyayangkan kalian kalau tersesat dengan mengonsumsi isu-isu yang tidak benar. Ayo, tuntut aku, tuntut. Tuntut aku, salah apa enggak? Tuntut. Tobat tojing. Aku tobat. Kamu nyuruh saya tobat. Otakmu itu suruh tobat dulu. Miris aku lihat gaya-gayamu. Kasian. Kalian lihatlah.
Kita sangat menyayangi Habib Bahar bin Smith. Tetapi banyak masyarakat yang lain, rakyat yang lain merasa terganggu atas provokasi-provokasinya. Sadar nggak kamu? Banyak sekali orang yang merasa terganggu atas provokasi-provokasinya Habib Bahar bin Smith. Kita semua sayang dengan Habib Bahar. Gak cuman ente. Ente cuma mengagung-agungkan supaya Habib Bahar kelihatan perkasa. Ente hanya mengorbankan Habib Bahar. Ini pendukung-pendukungnya, ini pecundang-pecundang semua ini. Salah didukung, diprovokasi terus. Diumbul-umbulin. Semakin semangat. Setelah mendapat asimilasi, bebas. Di rumah, pendukungnya banyak. Ditangkap lagi akhirnya. Sudah tahu lagi ada pandemi COVID-19. Kenapa ngumpulin massa sebanyak itu? Gua juga marah selama ini, gua sosialisasi. Capek. Gak cuman tangkem, gak cuman mulut. Kalau lo gak suka sama Presiden Jokowi, setidaknya ada himbauan SPBB. Menghindari kumpul-kumpul, harusnya ada taatin dulu untuk kebaikan bersama. Ditunda dulu tuh musuhannya sama Jokowi. Wah, kita lagi lockdown begini, ngumpulin orang. Mau bunuh orang. Nah, kalau mau mati aja. Setelah teriak-teriak, saya tidak takut ditangkap polisi. Saya tidak takut. Allahu Akbar. Ya ditangkap lah. Wong salah sudah jelas ada celah hukumnya, melanggar undang-undang. Ketentuan yang diasimilasi pun tidak diperbolehkan. Harus berkelakuan baik dan itu harus ada absensinya. Saat asimilasi itu disetujui. Akhirnya dibawa malam itu. Istrinya sudah menemui kemarin dekat. Besoknya dilayar ke Nusa Kambangan. Kenapa? Alasannya apa dipindah ke Nusa Kambangan? Biarin kalau demo biar jauh sekalian. Bila perlu pakai GTN gitu. Pakai perahu begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Minta bantuan sama kepiting-kepiting di sana. Astagfirullahaladzim. Aku sarankan, ayo kita berjuang. Ayo kita suarakan, berjuang, minta keadilan. Bila perlu kita demo, demonya di sana, Nusa Kambangan kita demo di sana. Ayo, aku tak ikut, nggak apa-apa. Aku juga kangen kok. Nasi cadong saya di sana 3 tahun di Batu saya. Di Permisan. Ayo, kita ke Permisan sana. Makan nasi cadong. Saya hanya menceritakan apa adanya, saudara-saudara. Ini kan nggak benar ini. Selama ini rakyat, masyarakat hanya mengkonsumsi isu-isu yang
di luar nalar. Lah wong sudah jelas-jelas Habib Bahar bin Smith itu kena kasus divonis bukan karena kriminalisasi. Jelas kan? Bukan karena dilaporin sama Jokowi. Bukan karena bermasalah dengan Jokowi. Walaupun salahnya sama Jokowi, walaupun salahnya dengan pemerintahan itu seambrak-ambrak. Gak ada masalah itu semua. Masalahnya ada yang melapor. Apa yang diadukan sang pelapor tersebut? Mereka melaporkan Habib Bahar bin Smith karena penganiayaan. Enak ono cerita dengarku mana Habib Bahar dia dikriminalisasi sama Jokowi sama pemerintah, tak tutuk batukmu nganggo iki. Wong goblok diomongnya ora pinter-pinter. Jengkel aku. Ngamen we ngomong BPJS. Gampang sekali mencari kesalahan orang. Mencari kesalahan orang itu tidak akan pernah kurang-kurang. BPJS, moncong kau itu BPJS. Negara ini sudah memberikan aman, tinggal kita apresiasi, kita dukung, kita bantu dengan otak-otak cemerlang kita untuk membangun bangsa negara ini. Gak usah cuma teriak-teriak BPJS, aku gak mampu, aku orang miskin, aku orang susah. Kalau lo orang susah, orang miskin, gak usah ngurus BPJS. Sama kayak saya nih, saya gak ngurus BPJS. Paham gak sih? Saya gak ngurus BPJS. Kalau gua sakit, gua gak mampu, gua gak punya duit, gua minta Pak RT, Pak RW, minta SKTM. Mau habis berapa ratus juta dijamin. Kalau Anda kesulitan itu hubungi saya, tak bantu, tak edukasi. Kebetulan saya juga di Dewan Kesehatan Rakyat di DKR. Enak tuh. Gak usah kamu tuh cari-cari kesalahan tentang BPJS. Kau gak punya BPJS, kejet-kejet mau modiar di rumah sakit. Kalau kamu miskin dan gak mampu, tetap negara hadir untukmu. Cuman harus ada SKTM, ajukan itu, prosedurnya seperti itu supaya rumah sakit punya administrasi, punya laporannya. Lo kan enak toh. Enak toh zaman sekarang. Nggak kayak zaman dulu, hanya judulnya doang. Enak zamanku toh. Enak Pak Soeharto. Beras 1 kilo ya cuma 1,50 rupiah. Enak Pak Soeharto zamanmu. Tetapi ora ketuku beras, cocotmu. Kamu gak usah berbicara BPJS sama saya. Gak penting, gak laku kamu berbicara BPJS. Berarti Anda orang bodoh. Anda mampu bayar BPJS, bayar. Ini loh di Indonesia sudah enak. Lo di luar negeri pajak untuk kesehatan lebih besar perorangan ketimbang di Indonesia. Indonesia lo sudah enak, kemanusiaannya udah. Aduh, pesta aku nak ngomong. Astagfirullahaladzim. Karuan kalau lu gak mampu bayar BPJS, seperak pun gak mampu dan merasa diberatkan, gak usah ngurus BPJS. Manuto karo aku. Nurut sama saya, nuruto tak tutok tenan kowe. Nuruto ambek aku, tak omongi tenanan. Jengkel aku. Astagfirullahaladzim. Aku loh dari dulu gak punya BPJS, gak kakean cocot. Aku sakit, anakku sakit, tak masukin rumah sakit. Gak usah neko-neko, minta ke RT, ke RW, tanda tangan selesai jebret. No, SKTM gratis. Bahkan saya sering menolong saudara-saudara kita yang sedang susah, punya penyakit tumor yang harus dioperasi, membutuhkan biaya 150 juta. Aku gak perlu nanyain BPJS atau Jankesmas waktu itu. Cukup Anda tidak mampu, Anda harus ditolong. Cara apa? Minta ke RT RW, minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Wes gratis.
Rumah sakit harus memberikan fasilitas pengobatan secara medis dengan baik. Kalau tidak, sini aku yang tuntut rumah sakitnya. Ini mau tinggal atau drone. Orang saya terlalu peka tadi menungso. Saya itu nggak pakai BPJS, nggak kakean cangkem. Kalau aku mampu di saat saya sakit, saya memilih ruangan yang mana. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya bebas, saya punya duit. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, bebas masuk rumah sakit. Mau yang VIP, bebas saya. Kalau saya tidak punya duit dan saya tidak mampu, minta ke RT RW, minta stempel SKTM. Anterin itu ke rumah sakit. Hah? Dah diobatin, biaya nggak usah bayar sampai sembuh. Mau berapa hari, mau berapa minggu, mau berapa bulan di rumah sakit itu, rumah sakit pihak medis mempunyai tanggung jawab harus sembuh. Enak toh, nggak usah goreng masalah BPJS, nggak laku. Ngomong benar saja dihujat aja. Aslinya kalian itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Anda ini mau jadi apa sih sebetulnya? Giliran Habib Bahar bin Smith, ada yang melaporkan dan ada saksi dan buktinya. Ada korbannya, di proses hukum. Isu yang dibangkitkan adalah kriminalisasi ulama. Dipenjarakan oleh Jokowi, dipenjarakan oleh rezim. Lah kowe iki duwe utek apa ora? Aku miris lihat otakmu. Sekarang sudah benar-benar melanggar hukum lagi. Sekarang teriak-teriak lagi, ayo kita menuntut keadilan untuk Habib Bahar bin Smith. Aku seneng kowe nuntut keadilan, tapi mbok yo nuntut keadilan iki aja ngawur. Pekok iki mbok diirit-irit terasa mbok borong kabeh. Apa yang kau mau tuntut keadilan untuk yang mana, saudara-saudaraku? Khususnya untuk umat muslim, dimanapun Anda berada, tetap gunakan rasional. Jangan mau kita dipancing-pancing. Berpikirlah secara objektif. Jangan mau kita diprovokasi untuk apa, untuk ini, untuk itu, untuk demo lebih-lebih. Masya Allah. Untuk saudara-saudaraku umat muslim, dimanapun Anda berada, saya juga orang Islam. Saya muslim. Saya tidak sepakat hal-hal seperti itu. Saya hanya meluruskan di sini. Apakah Anda tidak terima dengan saya? Naik kalau tidak terima. Saya kasih nomor handphone sekarang live. Mau? Mau nggak live? Mau? Audiensi ngomong sama saya di sini. Siapa yang tidak terima? Ayo. Saya kasih nomor saya. Kalau tidak terima. Jawa mana ini ya kok dibiarin? Saya di Jawa Tengah. Jalan Merdeka nomor 30 Kota Pekalongan. Aku tetap bela ulama daripada dirimu. Aku nggak minta kamu bela, bodoh. Dan statementmu saja salah. Aku tetap bela ulama. Ulama yang mana yang kau bela? Kalau seandainya ulama itu bersalah, bela. Ya, bela. Kalau seandainya ada ulama bersalah, kamu bela. Picek matamu. Makanya jangan salah ngaji. Datang ke ulama, ke kiai itu yang benar.
Belajar sama ustadz itu yang ustadz yang bener. Semprul. Dia omongi pisan pindu masih ora mudeng-mudeng. Udah, daripada kalian maki-maki di sini, daripada kalian cuman maki-maki saya kasih nomor telepon saya, kalian hubungi saya, ya. Kalian hubungi saya, enak toh? Ya, ini saya kasih nomor saya, audiensi langsung di sini. Kita bicara bab untuk masalah hukum Habib Bahar bin Smith, ya. Saya bukakan. Oke nih, Anda silakan hubungi nomor ini. Oke, Anda silakan hubungi nomor itu. Silakan. Langsung telepon sama saya.